Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Ya pemirsa, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin kembali melaksanakan berbagai pelatihan, mulai dari pembuatan roti hingga servis sepeda motor. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kembali melaksanakan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Banjarmasin. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, dihadiri Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Haji Muhammad Isa Ansari beserta jajaran. Pelatihan ini diikuti 38 orang, terdiri dari pelatihan pembuatan roti dan kue sebanyak 16 peserta selama 18 hari, dan pelatihan servis sepeda motor injeksi tahap 2 sebanyak 16 peserta selama 25 hari. Yakni pelatihan servis sepeda motor injeksi dan pelatihan pembuatan roti dan kue pada hari Senin 18 Juli 2022 saya nyatakan kita buka secara resmi. Ibnu Sina berharap lewat pelatihan ini, seluruh peserta bisa lulus sehingga nantinya bisa diterima di sejumlah perusahaan atau tempat kerja lainnya. Maka dari itu, kesungguhan dalam berlatih menjadi modal dalam kesuksesan untuk kedepannya. Tak hanya itu, para peserta BLK Banjarmasin diharapkan punya kompetensi agar diakui dan diterima bekerja dimanapun ingin bekerja. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya informasi dari Kabupaten Banjar. Peringatan Haul Syekh Aminullah atau yang akrab disapa Datu Bagul di Desa Keramat Baru, Kecamatan Martapura Timur dipadati ribuan warga, termasuk oleh Bupati dan wakilnya. Bupati Saidi Mansur dan Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyi menghadiri Haul Syekh Aminullah atau Datu Bangul di Desa Keramat Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Selasa pagi. Bersama para habaib dan tokoh ulama, orang nomor 1 dan nomor 2 di Kabupaten Banjar tersebut nampak khusyuk mengikuti rangkaian haul, begitu pula dengan ribuan jamaah yang hadir turut larut dalam suasana haul Datu Bagul. Bupati Banjar Saidi Mansur mengatakan kegiatan ini merupakan rasa syukur cinta masyarakat Kabupaten Banjar kepada para alim ulama terkhususnya yang ada di Keramat Baru. Rasa syukur cinta masyarakat Kabupaten Banjar kepada ulama yang ada di Kabupaten Banjar, khusus yang ada di Desa Keramat Baru yang kita kenal bersama Datu Bagul Syekh Aminullah. Itu sosok beliau ini melekat di hati kita semua masyarakat Kabupaten Banjar, walaupun memang haul yang keberapa itu masih banyak opini-opini versi seperti itu. Namun Kabupaten Banjar yang melekat dengan kereligiusannya, ketika masyarakat itu diceritakan atau dikenalkan sosok yang dekat dengan Allah, itu masyarakat mempunyai keyakinan bahwa orang tersebut waliullah. Dan alhamdulillah salah satu makam di Datu Bagul ini adalah salah satu tempat ziarah yang tentu yang dikenal oleh masyarakat Banjar dan juga luar Kabupaten Banjar yang manfaatnya sangat baik, yaitu mempererat silaturahmi sehingga kereligiusan yang ada di Kabupaten Banjar selalu terjaga. Dari yang menemunya itu adalah guru sekumpul. Terus banyak juga orang guru-guru yang lain berkhawat di sini. Dan akhirnya terbukalah pemakaman ini. Nah, ini memang banyak diziarahi juga. Ya. Bahkan hari atau kayak apa? Tiap hari memang banyak, apalagi malam Jumat. Juga banyak datang dari luar. Oh, sosok beliau adalah seorang ulama, bahkan dikatakan waliullah, penyebar agama di sini. Ya, supaya istilahnya masyarakat bisa mencontoh, bisa mengikuti. Dari riwayat yang dihimpun, Syekh Aminullah hijrah dari Persia ke Tanah Banjar yang kala itu masih di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar semata-mata untuk mensyiarkan agama Islam.
Makam Syekh Aminullah awalnya tersembunyi, namun akhirnya dibina kembali atas jasa Abah Guru Sekompol yang semasa mudanya sering berburu di sekitar makam Datu Bagul. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan juru kisah Kempo Antaka yang disambut antusias oleh anak-anak. Sementara itu, peringatan Hari Anak Nasional juga digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel di Rumah Tahfizul Quran Anwarul Mustafa bersama pendongeng terkenal Kempo Antaka. Siapa yang bisa mandi sendiri? Hebat! Siapa yang mandi juga gosok gigi? Oh, keren! Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Pakai sabun cuci? Ya Allah, anak-anak mandinya pakai sabun cuci? Dua, satu, duit. Pintar, tepuk tangan semuanya. Ratusan anak TK dan PAUD bersama guru pendamping nampak antusias dan gembira memadati ruang perpustakaan anak Palnam Banjarmasin saat peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dispersip Kalsel Nurliani Dardi yang dirangkai dengan penampilan juru kisah nasional asal kota Semarang, Jawa Tengah, Kempo Antaka. Di hadapan ratusan anak, Kak Kempo membawakan cerita dengan menggambar di atas kertas sambil mengeluarkan suara berbagai karakter yang membuat sejumlah anak tertawa dan bahagia. Menurut Kepala Dispersip Kalsel Bunda Nunung, di peringatan Hari Anak Nasional, pihaknya mengangkat tema Selamatkan Anak-anak Indonesia agar menjadi anak yang soleh dan gembira. Dengan kehadiran juru kisah nasional Kak Kempo, Bunda Nunung berharap kepada orang tua yang hadir mendampingi anaknya agar nantinya mulai menghidupkan kembali budaya bercerita yang mulai terkikis akibat adanya media sosial. Pasalnya lewat budaya bercerita akan terjalin kedekatan emosional antara orang tua dan anak sehingga terjalin hubungan harmonis di samping juga menumbuhkan budaya literasi di lingkungan keluarga. Kita mengundang beliau ke sini supaya sebagaimana yang Kak Kempo bilang tadi bahwa kita kembali menghidupkan budaya bercerita untuk mendekatkan hubungan emosional keluarga, dan tentu saja kita memperkenalkan perpustakaan kepada anak sejak usia dini. Walaupun mereka belum bisa membaca, tapi kan mereka senang bahwa perpustakaan itu seperti ini. Sementara itu, juru kisah nasional Kak Kempo mengatakan bahwa bercerita kepada anak bisa dimulai dengan penyampaian yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, mulai dari bahasa yang sederhana dan alur cerita yang menarik. Anak-anak paham tidaknya itu tergantung kita yang menyampaikan. Kita harus bisa menyesuaikan tingkat perkembangan anak yang sebagai audiens. Misalnya bahasa yang sederhana yang mereka mampu, kemudian alur cerita yang menarik yang mereka bisa ikuti. Di antaranya itu dua hal itu. Jadi ada alur yang mereka pahami. Tentunya alur cerita anak-anak kan beda dengan cerita untuk orang dewasa yang lebih kompleks gitu ya. Bahasanya pun bahasa yang mereka pahami seperti itu. Budaya bercerita atau mendongeng kepada anak sendiri memiliki banyak manfaat untuk perkembangan tumbuh kembang buah hati, sehingga hal ini perlu untuk digiatkan kembali bagi orang tua. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ratusan santri Rumah Tahfizul Quran Anwarul Mustafa, asuhan anggota DPD RI Habib Zakaria bin Ahmad Bahashim, antusias dan bergembira menyambut juru kisah nasional asal kota Semarang, Jawa Tengah, Kempo Antaka. Kehadiran Kak Kempo ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan
yang sebelumnya telah menghibur ratusan anak dari TK dan PAUD. Dalam penampilannya, Kak Kempo menghibur para santri dengan bercerita sambil menggambar di atas kertas yang disambut tawa gembira oleh santri. Menurut Kak Kempo, kehadirannya di Provinsi Kalimantan Selatan ini ingin memperkenalkan metode baru dalam bercerita, yakni visual storytelling, yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Dan juga merasa terharu dan makin semangat menyampaikan kisah yang saya sampaikan melalui suara, melalui kalimat beserta gambar. Jadi saya melakukan visual storytelling di dua tempat itu, memperkenalkan metode bercerita, metode berkisah yang baru dengan gambar. Semoga adik-adik bisa menikmatinya dan yang terpenting adalah bisa mengambil hikmahnya, insya Allah. Sementara itu, Koordinator Rumah Tahfiz Anwarul Mustafa, Ustadz Said Zain Bahashim bin Umar Bahashim menyambut positif atas kunjungan yang dilakukan oleh Dispersib Kalsel. Sangat bangga telah dikunjungi, disilaturahmi oleh orang-orang penting seperti orang-orang perpustakaan, seperti Bapak Kempo bersama dengan Bapak Kempo Antaka. Alhamdulillah kami sangat bangga bisa didatangi oleh beliau. Jadi sangat terima kasih banyak atas kunjungan untuk hari ini. Di Hari Anak Nasional ini, Dispersib Kalsel berharap budaya bercerita yang mulai terkikis seiring perkembangan zaman bisa kembali digiatkan, terutama oleh para orang tua kepada anaknya. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan informasi upaya pelestarian warisan budaya.